Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Jafar, saya Agus yang dulu pernah tinggal lumayan lama di Ustaz Ali di kampung. Ini saya waktu di sini itu saya sudah skripsi Ustaz. Skripsi ternyata ada ujian, saya harus mondok itu, jadi sempat tertunda lama. Saya sebetulnya sempat sudah ngomong sama almarhum mau wawancara. Haji Husin. Iya, diiyakan siap. Ternyata tertunda berapa lama itu, saya sempat mondok itu Ustaz. Jadi baru bisa hari ini, ternyata qadarullah beliau sudah dahuluan. Sekalian takziah, sekalian silaturahim, sekalian memanfaatkan waktu untuk saya wawancara tugas saya di STEL Ustaz. Mantan Hakim Surabaya. Iya. Oke. Begini Ustaz, saya ingin bertanya tentang sejarah Ustaz, sejarah pendirian Pondok Pesantren Al Islam. Itu dimulainya itu sejak kapan berdirinya Ustaz? Ya, jadi setelah munculnya Pondok Pesantren Luqmanul Hakim di Johor yang didirikan oleh adik kita Mukhlas Nusron. Jadi kami yang di sini, yaitu yang pada waktu itu tidak ada siapa-siapa, ya adik saya juga nggak ada, di luar semua kan. Jadi yang ada itu hanya ini final borong kita almarhum Haji Ahmad Fauzin dengan saya. Jadi kita berdua lah yang istilahnya itu ya kalau bahasa orang supporter gitu ya bondo nekat. Ilmu juga nggak punya, ya apalagi finansial dan sebagainya nggak punya nekat saja. Itu tapi kakak saya di Muhammad Al-Murim ini juga beliau itu nekatnya itu dia itu mengatakan bahwa ini saya dibuat modal gitu loh. Padahal saya juga baru tamatan tamatan pondok aja pesantren. Tapi berdirinya itu kalau di Luqmanul Hakim kan lebih dulu daripada kita di Al Islam ini. Jadi tepatnya itu kalau tanggalnya pas itu kita nggak pokoknya tanpa tahunnya. Jadi 1991 itu kita sudah mulai persiapan lah. Tetapi tahun 1992 itu kita sudah mulai menerima santri baru. Antum perdana ya? Generasi pertama. Itu ini bersama Ambal berapa 12 atau berapa, seperti itulah caranya. Jadi ya dari tahun ke tahun karena saya sendiri ya sebagai sekretaris yayasan itu juga pernah merangkap jadi bendahara, merangkap jadi direktur, pernah juga itu karena nggak ada siapa-siapa gitu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun kemudian berkembang juga nanti kan apalagi sudah ada alumni perdana seperti itu juga jadi kan merasa punya punya generasi begitu. Jadi tahun itulah kita sudah memulai ya, tapi fasilitas itu ya sangat sederhana, mungkin sampai dengan kasus-kasus yang ya menggemparkan dunia itu ya masih ada sisa-sisanya ya fasilitas ya seperti adanya Pondok Putri itu kan dulu di tempat ini di rumah saya itu ya tapi diawali dengan putra dulu di situ karena kita itu ya bermusyawarah ya rumah saya itu untuk mendirikan gedung permanen begitu. Nah, pada waktu itu sangat alot. Ada dua pendapat ya kan dari pengurus itu. Masalahnya apakah kita bangun gedung dulu, mau bikin kelas dulu atau kita mencari murid dulu. Dari sekian banyak ya musyawirin itu hanya saya sendiri yang berpendapat bahwa kita itu bikin gedung dulu ya. Jadi kita
Seperti kalau kita itu ingin mendapatkan tawon, laba itu kita kan harus pasang apa? Jubung atau tempat gitu. Untuk ngundang tawonnya. Kan gitu, ya. Nah, nanti kalau kita mencari santri dulu, kemudian nanti wali santri dan datuk santri itu di mana pondoknya, di mana tempatnya, di mana asramanya, kan begitu. Ya. Alhamdulillah semua itu mengikut saya gitu loh. Seperti itu. Maka kita bikin itu 3 lokal itu yang sekarang masih ada itu yang sekarang dipakai untuk putri, ya, asrama putri. Kemudian ini laki-laki, santri laki-laki kita bawa ke sana. Lah yang di tempat ini yang di masa itu kita menerima santri putri. Sekarang ini jadi tempatnya santri putri. Ya sudah hanya berapa tahun gitu. Ya setelah kita sudah ya, bisa bangun lagi, putri kita pindah ke sana sebulan. Jadi hanya sekat tembok saja antara putra dan putri. Jadi sejak awal dibuka itu Ustaz, memang yang diterima itu santri putra sama santri putri. Ya awalnya kan dulu. Awalnya putra dulu sampai berapa tahun gitu loh, ya. Jadi putra dulu baru putri. Baru putri. Jadi putri. Terus tadi sempat disinggung lulusan pondok Ustaz. Lulusan pondok mana Ustaz? Apa yang dari Kertosono itu? Apa saya? Ya. Kalau saya dekat saja di sini, yaitu Pondok Pesantren Karangasem. Karangasem. Karangasem itu sementara Pak almarhum Haji Muhammad Khoji ini adalah pernah di Pondok Tuban di Pak Yai Mahbub sana, Tuban, kemudian Kertosono. Awal buka itu saya dengar santrinya 8 sampai 12 Ustaz. Iya, ya seperti ini. Nah, sekarang berapa Ustaz? Ya sekarang itu jumlah konkretnya itu sekitar 100 berapa gitu ya. 200 ya, 230. Nah, putra putri. Putra putri. Nah, kalau ditambah lagi dengan ma'had singkornya juga oke lah. Terus untuk fit and proper test visi dan misi ada Ustaz? Ya, ini ada. Kalau seperti ini ya harus mengundang direkturnya gitu. Direktur. Karena apa? Sesungguhnya kan kami ini ya mungkin dengan almarhum ya ini kan dari apa bagian daripada yayasannya gitu loh. Sementara ada direktoriumnya yang sampai sekarang masih dipegang oleh Ustaz Dokter ya itu gitu loh. Jadi kalau sampai dengan nanti membahas masalah yang teknis itu nanti arahnya adalah nanti antum bisa menemui direktoriumnya gitu biar lengkap gitu. Ini dulu kan saya sempat dengar ini betul-betul keinginan almarhum bin Hasyim keluarga Hasyim untuk mendirikan pondok. Iya. Jadi begini, jadi mbah kita dulu itu kan juga punya pondok pesantren, mungkin dari sekarang itu mungkin 100 ya tahun yang lalu. Gitu. Nah, jadi kemudian Masya Allah paling ganteng. Masya Allah. Termasuk ayah kita itu karena hanya sendirian, katakan berjuang itu nggak ada rewangnya. Sementara ya bapak itu kan orang bisnis gitu loh. Jadi nggak bisa meneruskan mbahnya atau ayahnya gitu. Jadi terus baru kemudian kita anak-anaknya seperti kita, kalau jadi itu sudah katakan sudah mampu ya ini baru mendirikan ini. Jadi sebetulnya nggak ada perintah dari siapa-siapa. Ya, hanya kita memang sungguhnya kita itu juga ya orang tua sudah barang tentu kan memondokkan anaknya, katakan mendidik anaknya itu kan ya pikirannya kan demikian. Tetapi inisiatif dan katakan deklarator pendiri itu kan ya hanya kita berdua itu. Nah, tapi tidak meninggalkan ya kepada ayah kita, ibu kita. Amit kan begitu. Seperti itu. Terus ini Ustaz, untuk silsilah keluarga yang paling atas, kakak paling tua sampai keluarga yang paling kecil itu siapa aja bisa
Sebutkan Ustaz. Ya, jadi ayah saya itu kan poligami. Iya. Nah, jadi kami dari ibu tua begitu Iya. sebanyak 8 Nama saudara. ibunya? Nama ibu saya Iya. Haji Karyem. Nggih. Kalau bapak Haji Nur Hashim. Haji Nur Hashim. Kemudian punya anak yang pertama yaitu Alimah, masih hidup, masih ada sekarang, masih hidup. Yang kedua Haja Afia almarhumah. Yang ketiga ini almarhum Haji Husin ini. Yang keempat saya Ja'far Sotik. Ustaz Ja'far Sotik. Kemudian yang kelima adalah Mukhlas Ali Nusron itu. Ya, keenam adalah Amin Jabir. Amrozi ya. Amrozi dulu. Amrozi. Nah, yang ketujuh adalah Amin Jabir almarhum yang di Gunung Lawu dulu. Nah, yang ke-8 adalah Ali Imron. Nah, sementara yang untuk ibu muda itu ada 5. Ibu mudanya. Nah, ada 5. Nama anak pertama namanya Haja Tarmi'ah. Kemudian punya anak yang pertama itu laki-laki Haji Muhammad Tafsir almarhum. Yang kedua adalah Haja Tasrifah masih seger. Yang ketiga adalah Haja Sumia almarhumah. Yang keempat adalah Haja Naimah ya almarhumah juga yang dari Kalimantan. Yang kelima Haji Ali Fauzi. Jadi 13 ya. Nah, itu. Sampai sekarang ini antum sebagai masih sekretaris Ustaz. Sekretaris yayasan masih. Ya, masih. Juga sebagai pengajar juga. Ya, pengajar ya juga. Pengajar juga di pondok nggih. Jadi juga kalau istilah pengasuh juga pengasuh kan. Jadi pengasuh kita itu banyak gitu. Tidak hanya satu. Gitu. Terus ada ini Ustaz, dalam mengajar Ustaz, materi khusus untuk mendidik adab dan akhlak Ustaz. Iya. Jadi memang ada juga kan pelajaran-pelajaran seperti itu. Nanti kalau antum butuhkan direktur, ketempatan Ustaz Zakaria juga di sini. Iya. Nanti bisa wawancara seperti itu. Jadi secara teknis itu jadi ya tetaplah. Jadi kita itu di sekolah juga diajarkan akhlak tentang pelajaran akhlak. Kemudian kita juga sebagai Ustadz atau itu memberikan contoh kepada, bahkan saya kenalkan bahasa Jawa itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.